Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Puji Nuriana. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat dari tugas komunikasi bisnis, yaitu masker MC19. Latar belakang, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh yang mudah ialah dengan menggunakan masker saat beraktivitas. Sehat juga menjadi salah satu investasi untuk meningkatkan produktivitas kerja guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pada masa ini, masker menjadi barang penting yang paling dicari oleh masyarakat di Indonesia pasca wabah virus corona atau COVID-19. Sejak menyerang kota Wuhan, Tiongkok pada Desember pada tahun lalu. Keberadaan barang ini pun mulai langka diiringi dengan kenaikan harga yang sangat signifikan, terutama setelah adanya warga Indonesia yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Selanjutnya, dengan meningkatnya pembelian masyarakat untuk barang-barang tersebut menjadi alasan kelangkaan dan hukum supply demand pun berlaku. Semakin meningkatnya kebutuhan, semakin mahal harga dari biasanya. Nampaknya peluang bisnis masker berbahan kain yang menjadi alternatif di tengah kelangkaan masker semacam sensi atau N95 ini untuk menjanjikan. Di banyak akun media sosial dan marketplace, sudah banyak yang sudah menjual masker kain, baik yang terbuat dari kain Oxford atau katun minyak dan bahan kain lainnya. Di beberapa sentra konvensi pun sudah banyak produsen beralih memproduksi masker kain karena permintaan yang cukup besar. Bahan masker kain yang digunakan yaitu bahan katun dengan berbagai macam motif yang menarik. Selain fungsi untuk kesehatan, ada pula estetika untuk menambah minat masyarakat dalam memakai masker kain. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadikan perusahaan yang mewujudkan masyarakat bebas dari kuman, bakteri, dan virus COVID-19. Selanjutnya, ada pun misi yaitu meningkatkan kesadaran tentang kebersihan dari kuman, bakteri, dan virus seperti virus COVID-19. Selanjutnya, mengedukasi kaum milenial betapa pentingnya menjaga kebersihan diri dan mewujudkan pelayanan cepat tanggap serta mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 serta meningkatkan pendapatan UMKM pada masa pandemi ini. Gambaran umum dan rencana usaha. Masker MC19 merupakan konsep masker baru dan berbeda dari biasanya dengan mengangkat kearifan lokal dan ramah lingkungan sebagai nilai jual dan nilai tambahnya. Masker MC19 merupakan singkatan dari masker COVID-19 atau COVID-19. Masker MC19 memiliki arti bahwa produk masker yang pembuatannya didasari pada sikap peduli terhadap lingkungan dengan memanfaatkan kain tapis sebagai salah satu bahan bakunya. Penggunaan kain tapis bertujuan untuk lebih fashionable apabila digunakan. Artistik memiliki arti bahwa masker MC19 selain memiliki nilai tambah dari segi kesehatan lingkungan, juga memiliki nilai tambah dari segi seni, yaitu pada konsep desain yang digunakan. Desain yang digunakan mengangkat kearifan lokal budaya Indonesia seperti tapis, permainan tradisional, tempat bersejarah, dan budaya Indonesia yang disertai penjelasan singkat. Hal tersebut bertujuan agar memperkenalkan kembali budaya-budaya dan kearifan lokal Indonesia yang terkadang generasi sekarang tidak mengetahuinya. Masker MC19 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan masker yang ada di pasaran. Keunggulannya diantaranya masker MC19 ini memiliki nilai ramah lingkungan dengan memanfaatkan kain tapis sebagai lapisan luarnya, sehingga secara tidak langsung konsumen masker MC19 ikut serta dalam upaya pelestarian kearifan lokal lingkungan budaya Lampung. Akan terus dan tetap cinta dan bangga terhadap budaya dan keragaman Indonesia. Masker MC19 merupakan masker anti-air sehingga tidak membuat khawatir pemiliknya jika terjadi hujan. Masker MC19 merupakan masker yang bisa dicuci ulang. Selanjutnya, marketing mix terdiri dari 4P, yaitu produk, marketing,
dan price marketing, place marketing, dan promotion marketing. Selanjutnya yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation atau demografis yaitu pada usia 18-30 tahun. Selanjutnya, pekerjaannya itu yang meliputi pelajar, mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga yang sering bepergian, komunitas peduli lingkungan, dan masyarakat sehat. Tingkat ekonomi yaitu tingkat ekonomi menengah. Targetingnya yaitu masker MC19 ditargetkan kepada seluruh mahasiswa di Bandar Lampung dan Indonesia. Positioning yaitu masker MC19 dikenal dan tertanam di benak konsumen sebagai masker yang anti COVID atau ramah lingkungan, anti air, multifungsi, dan memiliki desain kreatif. Selanjutnya, terdapat analisis pesaing. Saingan antara perusahaan sejenis menjadi kekuatan kompetitif sehingga produk harus menjadi ciri khas dan keunikan yang membedakan dengan pesaing sehingga dapat memenangkan persaingan. Di mana saat ini pesaing masker MC19 adalah usaha-usaha konveksi yang ada di Bandar Lampung. Selain itu, terdapat brand besar yang sudah sangat terkenal seperti Minoso dan juga menjadi pesaing. Namun, masker MC19 memiliki berbagai keunggulan dan inovasi yang berbeda dari pesaing, sehingga konsumen lebih tertarik kepada masker MC19 karena melalui inovasi pemanfaatan kain tapis dan ramah lingkungan, anti air, dan desain yang mengangkat kearifan lokal dan tentunya harga yang sangat bersaing dan terjangkau. Selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pada tahap awal pelaksanaan bisnis, proses bisnis dipegang oleh 3 orang yang memegang bagian produksi, keuangan, dan pemasaran. Untuk memproduksi masker MC19 akan dilimpahkan kepada mitra yaitu mitra penjahit dan mitra border dan sablon. Hal tersebut bertujuan untuk menekan production cost dan menekan modal untuk membeli peralatan produksi karena jumlah produksi yang masih belum terlalu besar. Selanjutnya, rencana pengembangan usaha. Perkembangan permintaan saat ini masker yang dijual di pasaran adalah masker yang dengan desain menyesuaikan konsumen dan identitas alma mater. Hadirnya masker MC19 akan memberikan warna baru bagi pengguna masker yang selama ini hanya menggunakan desain custom dan identitas alma mater. Dengan adanya masker MC19 ini, maka generasi muda akan semakin mengenal kearifan lokal dan tidak malu mengekspresikan wujud kearifan lokal dan penampilan sehari-hari. Perkembangan penawaran saat ini ditujukan untuk memberikan nuansa baru pada penggunaan masker MC19 dengan mengedepankan masker MC19 yang anti air. Metode pelaksanaan usaha. Tahap persiapan merupakan tahap di mana proses bisnis direncanakan. Pada tahap ini akan dimulai persiapan dalam menjalankan bisnis dimulai dari menentukan mitra-mitra yang akan diajak kerjasama seperti mitra pemasok kain tapis, mitra penjahit, mitra penyablon, dan mitra pemasok bahan lainnya. Selain itu, pada tahap persiapan juga mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menjalankan usaha seperti laptop untuk mendesain, gunting kain, meteran, dan lainnya. Persiapan untuk pemasaran pun dilakukan. Selanjutnya tahap promosi. Pada tahap ini disusun strategi-strategi promosi untuk memperkenalkan brand masker MC19 kepada konsumen. Dimulai dengan menentukan STP agar memudahkan pemetaan sasaran dan strategi promosi yang tepat. Strategi promosi tahap awal yang dilakukan yaitu dengan online dan offline promotion. Promotion dengan paid promote, influencer, memberikan giveaway, endorse selebgram, dan memberikan diskon untuk soft opening melalui sosial media Masker COVID-19 ID. Sedangkan offline promotion dilakukan dengan mengikuti bazar, word of mouth, memberikan sponsorship pada event mahasiswa dan siswa di Semarang, di Lampung untuk mengenakan masker COVID-19. Tahap pelaksanaan yaitu ada tahap persiapan, pemasok, tim masker MC19, mitra jahit, sablon, packaging jenti, pemasok, dan konsumen. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.